Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Senjata Buatan Indonesia yang Mengancam Dunia Terbaru. Indonesia siap swasembada senjata. Luar biasa ini. Dan Indonesia memang punya senjata yang sangat canggih, dan Indonesia juga mulai kerjasama dengan macam-macam negara di mana Indonesia akan punya senjata yang baru dan senjata yang canggih biar di global ranking Indonesia bisa menjadi lebih bagus. Oke teman-teman, kita akan ke video saja. Kita akan lihat ada apa saja di video ini, dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini bagi-bagi akan membahas 5 senjata Indonesia yang menggetarkan dunia. Salah satunya kalahkan AK-47 dan menembus rompi anti peluru tentara Amerika. Sebelum kita masuk nomor 1, kita ingetin lagi nih, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Langsung aja, nomor 1, tank medium Harimau. Sahabat bagi-bagi, tank ini adalah produk terbaru tank dari PT Pindad. PT Pindad bekerja sama dengan FNSS Turki membuat medium tank bernama Harimau. Namanya juga keren ya. Layaknya Harimau, tank ini mampu bergerak lincah namun memiliki akurasi serangan. Tank Harimau itu dipamerkan di Indo Defense 2018 Expo, Kemayoran, Rabu, tanggal 7 November tahun 2018. Kenapa memilih nama Harimau? Karena kemampuan Harimau dalam menyergap dan mobilitas tinggi. Itulah yang kita inginkan. Kemampuan gerak dan manuvernya lincah sekali, ucap General Manager Kendaraan Khusus PT Pindad, Agus Edi, kepada wartawan. Kerja sama Indonesia dengan Turki ya. Dengan Turki ini dimulai pada tahun 2016. Pada Oktober tahun 2018, tank sudah diuji coba dan mendapat sertifikat layak dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan RI. Tanah gembur tak akan mampu menghambat kelincahan dari tank Harimau. Selain itu, transmisi mesin dibuat otomatis. Kemampuan tapak di tempat tanah yang relatif gembur. Mampu arungi pasir yang mudah menjebak. Pasir kan mengikat. Tank ini ringan, ucap Agus. Karena ada teknologi transmisi. Kita punya teknologi transmisi terbaru, ucapnya. Tank ini diisi oleh 3 orang, pengendara, penembak, dan pemberi komando. Agus menyebut pengendara tank akan nyaman di dalam tank sehingga mempermudah manuver. Pengisian peluru pun sudah dibuat otomatis. Dari sisi steer system seperti kokpit pesawat sehingga ringan. Kemudian, dari cannon, tembak isi sendiri, ucap Agus. Tank ini dibekali dengan peluru kaliber 105 mm. Biasanya, tank dengan cannon seperti ini harus diisi secara manual. Karena itulah, kita memiliki teknologi. Biasanya diisi oleh manusia, ucap Agus. Masalah akurasi tembakan, meski dengan mobilitas dan gerakan lincah, tank bisa kunci target. Sasaran pun akan semakin bagus karena bisa kunci target. Mudah terkena tembakan. Ini menggunakan teknologi terakhir. Kemampuan baca lapangan untuk sasaran tembak. Bagian pengolahan data terhadap target tembak, kata Agus. Menurut Agus, tank Harimau disambut baik oleh TNI AD. Diperkirakan TNI AD akan memesan ratusan tank tersebut. TNI sangat butuhkan ini. Diperkirakan akan memesan sekitar 400, ucap Agus. Target kita per tahun produksi 50 unit, kata Agus. Sebelumnya, jadi ini di sini pesan seperti ini, pesan 400, terus nggak bisa dapat dalam 1 tahun semuanya. Pasti setiap tahun seperti 20, 5 ataupun 10 setiap tahun dikasih seperti itu. Karena itu alutsista yang sangat mahal. Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Triakudu memperkenalkan produk terbaru PT Pindad, medium tank, kepada peserta Indo Defense Expo. Dia berharap produk industri pertahanan Indonesia bisa diterima di dunia internasional. Pada event ini ada produk baru pertahanan nasional, yaitu medium tank yang diproduksi PT Pindad. Medium tank ini didukung penuh sebagai produk anak bangsa, ucap Ria Mizar dalam sambutannya. Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad, Wijajanto, mengatakan, pihaknya tengah menjajaki ekspor tank Harimau di beberapa negara di 2 kawasan Asia, yaitu negara-negara di ASEAN dan di Asia Selatan. Kami sedang ikut tender di salah satu negara ASEAN dan di negara Asia Selatan. Di ASEAN 44 unit,
Kalau yang di Asia Selatan 120 unit, katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat, tanggal 12 April tahun 2019. Wijajanto enggan menyebutkan nama negaranya. Jangan nyebut nama negara ya, nanti saya disemprit, ucapnya. Sahabat bagi-bagi itulah salah satu produksi anak bangsa terbaru yang patut kita banggakan. Langsung aja kita masuk nomor 2. Senjata SS-1V1 buatan PT Pindad. Senjata SS-1V1 buatan PT Pindad yang digunakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, mampu menembus rompi anti peluru dan helm tempur yang digunakan Korps Marinir Amerika Serikat. Menurut siaran media dari Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur Jakarta Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2016, kehebatan senjata SS-1 yang dipakai marinir dibuktikan dalam latihan bersama dalam Multilateral The Rim of Pacific 2016 di Caneo, Hawaii, Amerika Serikat. Kemampuan senjata SS-1V1 melampaui senjata Steyr dan M4 yang digunakan marinir Amerika. Senjata Amerika hanya bikin penyok baja anti peluru setebal 1,75 cm pada rompi dan helm anti peluru buatan Amerika sendiri. Sedangkan senjata SS-1V1 mampu menembus rompi dan helm baja itu dengan mudah. Tentu saja membuat Amerika pelanga-pelongo. Bagaimana mungkin senjata buatan versi terlama bisa menembus rompi terbaru? Yang kita ketahui bahwa SS-1V1 adalah versi pertama dalam varian jajarannya. Ini punya banyak versi ini, Senjata ini dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan nasional Belgia. Senjata ini juga diproduksi pertama pada tahun 1990 dan sudah berkembang ke sampai versi keempat. Gimana tuh kehebatan versi terbarunya ya sahabat bagi-bagi? Oke, lanjut saja kita masuk nomor 3, roket balistik RIRHAN 450 berdaya jelajah 150 km. Roket balistik ternyata Indonesia, Siapa yang belum tahu bahwa Indonesia punya roket rudal balistik? Yang belum tahu silahkan ngaku dan komen di kolom komentar ya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia tengah gencar memproduksi berbagai macam alutsista demi mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu alutsista yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh RHAN 450. Menjadi salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang terus dikembangkan. Roket balistik ini tengah dikembangkan Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan PT Krakatau Steel. Dikutip dari beberapa sumber, RHAN 450 pertama kali menjalani uji statis pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 yang berlangsung di lapangan Sonda, 8, Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Saat masa pengujian awal, RHAN 450 ini bernama RX-450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei tahun 2015. Kecepatannya itu sangat cepat terlihat ya. Dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 km dan sukses. 100 km. Namun seiring pengembangannya, Konsorsium Roket Nasional menggandeng 8 dalam meningkatkan kemampuan RX-450. Terakhir, roket ini kembali diuji coba pada Desember tahun 2016. Keren banget. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu RX-450 sudah berubah nama menjadi RHAN 450. Dengan perubahan nama ini, berarti roket balistik ini sudah siap memasuki tahap produksi. Dengan demikian, RHAN 450 itu keren banget. akan melengkapi produksi roket Indonesia lainnya, seperti RHAN 122 yang memiliki jarak jelajah 40-50 km. Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RHAN 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit. RHAN 450 dapat membawa payload seberat 50 kg sampai 100 kg. India scene ini, oh my god, mereka ambil dari situ. Bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri Medan. Biasa, ternyata Indonesia punya rudal plastik itu luar biasa ini. Dan alutsista yang lain juga sangat canggih, dan khususnya harimau. Aku suka banget namanya sangat keren ya, harimau. Dan ternyata Indonesia punya kerjasama dengan
macam-macam negara. Terus ini kerjasama yang bagus karena Indonesia punya kerjasama dengan Prancis, dengan Turki, dengan Rusia, khususnya Rusia, karena Rusia itu adalah negara di mana alutsistanya sangat canggih dan sangat berkembang dibandingkan dengan NATO. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih ya teman-teman rekomendasi video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.